Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2974. Situasi langit dan bumi dikendalikan oleh Lin Yan. Kondensasi, teriak Lin Yan, dan dalam sekejap, rune menyebar, membentuk ribuan garis, dan langsung berkumpul membentuk formasi. Kecepatan ini begitu cepat dan lincah. Bahkan kedua praktisi itu pun kesulitan bereaksi. Begitu mereka membuka mulut, mereka langsung bertindak. Namun, sudah terlambat. Di bawah aksi Lin Yan, sebuah formasi teleportasi langsung terbuka. Ketika Lin Yan melambaikan tangannya, orang-orang ini langsung memasuki formasi teleportasi dan langsung diteleportasi. Sebelum sosok mereka benar-benar menghilang dari tempat ini, Lin Yan menatap Yao Yubi dan berkata, "Awasi Yingguang. Yingguang, kau tidak boleh mati sekarang." Wus! Kemudian, mereka menghilang sepenuhnya. Kini, hanya Lin Yan dan kedua orang ini yang tersisa di medan perang yang kosong ini. Langkah kaki mereka pun terhenti. Mereka memusatkan pikiran, dengan sedikit keheranan, dan salah satu dari mereka berkata, "Kau bisa memadatkan formasi milikmu di bawah formasi kami. Sepertinya kami berdua telah meremehkanmu. Kau tadi punya kesempatan untuk pergi, tapi kau tidak melakukannya. Sekarang kau tidak bisa pergi." Lin Yan memusatkan pikirannya, menatap kedua orang itu, dan tersenyum, "Kau tidak bisa menghentikanku. Lagi pula, kaulah yang tidak bisa pergi, kan?" Boom! Lalu Lin Yan bergerak, sambil menarik napas panjang. Rune berkelap-kelip dan berkumpul dalam sekejap. Di sini, sebuah formasi terbentuk. Itu juga formasi kondensasi jiwa Kaisar Surgawi. Kemunculan formasi ini membuat keduanya mengerutkan kening. Tidak hanya energi spiritual mereka yang terserap ke dalam formasi, tetapi juga Yuan Li mereka. Ada beberapa cara, tetapi sayang sekali alammu terlalu lemah. Mereka mencibir, dan dalam sekejap, kekuatan dalam formasi mereka menyebar dan mengembun di tubuh mereka, membuat kekuatan mereka sangat padat. Kemudian, keduanya mengepalkan tangan, dan ruang bergetar. Ini jelas melampaui puncak, Kaisar Surgawi. Kemudian, ketika kekuatan fisik mereka terungkap, darah dan ki di sekitar mereka, napas mereka menjadi sedikit lebih kuat. Keduanya seperti ini. Kaisar Surgawi setengah langkah. Lin Yan memusatkan pikirannya, lalu berkata, "Benar, itu Kaisar Langit setengah langkah." Wei Tong dan Wei Sheng berbicara bersamaan. Petik 2. Setelah melewati puncak Kaisar Langit, kau akan menjadi Kaisar Langit setengah langkah, dan setelah melewati Kaisar Langit setengah langkah, kau akan menjadi Kaisar Langit setengah langkah. Kaisar Langit setengah langkah ini berada di antara puncak Kaisar Langit dan Kaisar Langit setengah langkah. Jauh lebih mengerikan daripada puncak Kaisar Langit biasa. Pada saat ini, sesosok sosok datang dari lembah. Klan obat, klan angin, dan yang lainnya diteleportasi ke dalam kehampaan oleh susunan teleportasi Lin Yan. Sekarang mereka bergerak melalui kehampaan dan akhirnya kembali ke lembah. Melihat sosok-sosok orang ini, Kaisar Langit Klan Darah tampak muram. Hari ini, dia sedikit kecewa karena gagal membunuh orang-orang ini. Namun, tampaknya seorang jenius yang sangat luar biasa telah muncul di antara umat manusia. Jika dia bisa dimusnahkan, itu sepadan. Hanya ada 3 Kaisar Langit Obat yang tersisa sekarang. Nama di tanda ini juga harus diungkapkan, kan? Kaisar Langit tanpa pedang berbicara saat ini. Hanya tersisa 3 orang. Melihat raut wajah Kaisar Langit Kedokteran, nama mereka kemungkinan besar, Fen Lou. Sedangkan mereka, cahaya menyala, dan nama itu muncul di tanda. Wei Tong, Kaisar Klan Darah, Kaisar Wu Jian, dan yang lainnya semuanya memiliki nama seperti itu. Sejak awal, Ying Guang Fei Xia dan yang lainnya hanyalah kedok. Itu saja. Yang mereka pertaruhkan sebenarnya adalah Wei Tong. Namun, Yao Tiandi bahkan tidak melihat namanya, tatapannya masih tertuju pada medan perang yang hampa. Yao Yubi dan yang lainnya khawatir. Hanya mereka yang benar-benar bisa merasakan kengerian kedua pria itu. Begitu aura itu keluar, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik dalam formasi. Jika bukan karena trik Lin Yan untuk mengirim mereka kembali, mereka pasti akan hancur total. Sekarang, bisakah Lin Yan bersaing dengan mereka? Di medan perang, Lin Yan mengepalkan tinjunya, dan darah di tubuhnya juga mengalir deras. Setengah langkah Tiandi, aku belum melawannya, tapi sekarang saat yang tepat untuk mencoba. Lin Yan berkonsentrasi, dan semangat juang di matanya meledak dalam sekejap. Douzan Tiansu juga diaktifkan oleh Lin Yan.
Hanya di puncak, Kaisar, kuasi surga, berani melawan kita. Suara kedua pria itu menghilang, dan langkah mereka bergerak lebih cepat dari kilat, dan mereka tiba di hadapan Lin Yan dalam sekejap. Terlebih lagi, kedua pria itu tampak sama, mereka adalah saudara kembar. Begitu pikiran dan mata mereka bergerak, pikiran mereka terhubung, dan serangan mereka sangat teratur. Meski begitu, Lin Yan sama sekali tidak takut. Ia mengumpulkan energi pedang di tangannya dan langsung jatuh, menghadapi musuh dengan kedua tangan. Dua energi pedang jatuh tepat di depan mereka. Ding-ding. Namun, energi pedang semacam ini langsung ditangkal. Saat berikutnya, cahaya kedua pria itu telah menembus pertahanan Lin Yan dan datang ke sisinya. Lin Yan mengerutkan kening. Kedua pria itu bekerja sama secara diam-diam. Ketika mereka bergabung, mereka begitu kuat. Hal ini juga membuat Lin Yan segera mundur, dan dalam sekejap ia terbelah menjadi dua lagi. Dua Lin Yan berdiri di sana. Bang bang, bang di medan perang, serangkaian suara terdengar. Di langit, para kaisar itu tampak dingin. Di dunia ini, tak seorang pun di generasi muda yang bisa mengalahkan Wei Tong dan Wei Sheng. Hari ini, Lin Yan harus mati. Namun, mereka tak habis pikir mengapa raut wajah Yao Tiandi masih begitu tenang. Sepertinya kekuatan Wei Tong dan Wei Sheng sama sekali tak mampu menggerakkan Yao Tiandi. Tunggu sampai bangunan yang terbakar ini musnah, dan lihat bagaimana penampilanmu. Kaisar Klan Darah mencibir dan berkata dalam hati. Boom! Di medan perang yang hampa, raut wajah Lin Yan begitu terkonsentrasi. Ia mempraktikkan sutra tubuh abadi, dan tubuh fisiknya tak terkalahkan di alam yang sama. Semua meridian dan tulang di tubuhnya telah ditempa. Sekarang ketika ia meninju, seolah-olah ia membawa kekuatan keabadian, bertabrakan dengan kedua saudara itu, dan ia sama sekali tidak kalah. Adegan ini mengejutkan Wei Tong dan Wei Sheng. Seorang kaisar semu di puncak kultivasi, kini tubuh fisiknya telah melampaui level kaisar, sebanding dengan mereka, siapakah kaisar setengah langkah? Ada orang seperti itu di dunia. Dengan pemikiran seperti itu, niat membunuh mereka menjadi lebih tajam. Cici. Tapi saat ini, kemampuan bertarung dan bertarung Lin Yan telah mencapai titik ekstrim dari latihannya. Semakin kuat lawannya, semakin hebat Lin Yan. Dalam semangat juangnya, Lin Yan meraung, dan seperti badai yang mengamuk, ia menyapu abis kekuatannya. Ding! Kekuatan ini juga membuat Wei Tong dan Wei Sheng mengerutkan kening. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menekan Lin Yan. Mereka tidak bisa terus menunda di sini, kalau tidak mereka mungkin akan ketahuan. Pada saat ini, Wei Tong menatap Wei Sheng dan berkata. Wei Sheng juga mengangguk, dan darah di tubuhnya semakin kuat, dan kemudian kekuatan mereka menjadi semakin mengerikan. Ini jelas akan menjadi jurus mematikan.